dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pada saat masyarakat Indonesia sedang fokus mengikuti kasus pidana Vina, almarhum Vina di Cirebon, ternyata tindak pidana lain semakin meluas. Akhir-akhir ini tindak pidana yang semakin meluas adalah tindak pidana penipuan cinta melalui dunia maya, love scam, di mana orang berkenalan dengan aplikasi cinta seperti Tinder. Berkenalan baru 1-2 bulan, si cowok kadang meminta foto tanpa busana, meminta uang, dan kemudian berakhir dengan pemerasan. Demikian juga wanita juga banyak yang melakukan hal yang sama. Ada apa ini? Dan anehnya lagi, sesudah menjadi korban, si korbannya tidak berani membuat pengaduan. Halo para pemirsa, Hotman sebagai orang yang sudah banyak pengalaman dalam dunia cinta, agar berhati-hati dan harus berani dan melihat yang merayu Anda melalui aplikasi cinta. Kalau ada cowok baru 2-3 bulan sudah meminta uang, pantaskah laki-laki seperti itu untuk dicintain? Masih banyak cowok yang gantengnya seperti Hotman Paris. Para pemirsa, inilah topik kita malam ini, love scam, tipu daya cinta melalui dunia maya. Love scamming atau penipuan berkedok asmara terjadi lagi. Kali ini salah satu korbannya adalah anak di bawah umur dan juga seorang perempuan dewasa. Namun yang mengejutkan, pelaku love scamming ini adalah seorang narapidana yang melakukan aksinya dari dalam lembaga pemasyarakatan Cipinang. Jika membuka kacamata dan pandangan lebih luas, love scamming ini kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Mereka menganggap dunia maya adalah sebuah tempat yang nyaman untuk mendapatkan teman, bahkan pasangan baru. Mereka kerap berselancar di dunia maya melalui ragam akun media sosial hingga dating apps. Rendahnya literasi digital tentunya membuat ancaman love scamming kian meningkat. Iming-iming cinta dan perhatian yang berlimpah terkadang membuat korban mau mengikuti perintah pelaku, baik untuk mentransfer sejumlah uang, membelikan barang-barang, hingga mengirimkan foto atau video syur tanpa busana. Apa yang sebenarnya membuat kasus love scamming ini kerap terjadi? Apakah memang literasi digital masyarakat yang kurang? Minimnya pendidikan seksual sejak dini, ancaman hukuman pelaku love scamming yang rendah, atau pengawasan akses digital yang kurang maksimal? Para pemirsa, saya tidak pernah lupa mengingatkan para pemirsa untuk mengikuti gaya hidup Hotman Paris dan STY, Ketua Timnas Bola Nasional. Yaitu kami berdua adalah pecinta kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat Hotman bisa menangani ratusan perkara, tetap tidak ngantuk dalam waktu 18 jam sehari. Dan juga kopi luwak ini bisa diminum walaupun belum sarapan, aman di lambung. Jadi sekali lagi, Anda mau sukses, sering-seringlah minum kopi luwak hitam premium. Kesukaan Hotman Paris selama puluhan tahun, dan juga STY, Ketua Timnas Bola Nasional. Lu percaya nggak dia minum ini tiap hari? Benar-benar mantap. Oke, komisioner Komnas Perempuan, ya, boleh Ibu uraikan modus penipuan cinta melalui dunia maya ini akhir-akhir ini? Ya, kalau berdasarkan data ya, Bang Hotman, kami menerima sekitar 5 kasus, dan
ini menarik ya karena mereka 5 kasus. 5 kasus. Korbannya perempuan atau laki? Korbannya perempuan. Korbannya perempuan semua. Wah ini laki-laki ini benar-benar ini kacau deh. Gimana? Terus? Iya, mereka mengaku pekerja offshore. Mengaku pekerja offshore. Ya, dan Pertamina menyebut nama Pertamina. Oke. Kemudian Papua Barat. Papua Barat. Dan ini semua mengadu secara online. Jadi para perempuan ini berasal dari Garut, aduannya dari Garut, kemudian dari Blora, dari Bangkalan, kemudian juga dari Semarang. Semua dirayu melalui aplikasi Betul. Kencan. Betul. Jadi ada macam-macam sih sebenarnya. Ada Facebook juga. Kemudian ada aplikasi Kencan Badu, ada Tantan, ada Cupid. Dan semuanya modusnya sama ya. Jadi alasannya nggak bisa ketemu gara-gara tugas begitu? Betul. Alasan tidak bisa bertemu, tapi dibuka dengan perkenalan. Kemudian pendekatan secara intens, lalu kemudian I love you, good morning gitu kan? Betul. Kemudian akhirnya saling menyatakan, si pelaku menyatakan cinta, tapi kemudian melakukan kebohongan, misalnya saya mau datang tapi saya perlu diberi uang untuk transport, saya kehilangan barang, saya kerampokan ketika dalam perjalanan. Begitu. Sehingga perempuan atau korban harus wanita percaya aja begitu? Kalau dalam urusan cinta, cinta itu semuanya kan ada trust ya. Dan inilah yang menarik dari kasus-kasus love scamming. Jadi ibu mengatakan dalam urusan cinta logika udah nggak berlaku gitu? Ya pada titik tertentu ya. Begitu. Pada titik tertentu itu terjadi karena sebenarnya yang diarahkan adalah satu pada manipulasi perasaan ya. Manipulasi perasaan. Betul. Bahasanya mantap banget itu. Manipulasi perasaan. Terus? Iya, ada manipulasi, ada kebohongan. Tapi karena merasa bahwa ini adalah teman dekat dan dia selalu bersama dan si pelaku ini menangkap ada kerentanan korban. Itulah yang disasar sebenarnya. Kerentanan korban misalnya wanita kesepian begitu? Betul. Kemudian merasa butuh teman. Butuh teman. Kemudian cukup mapan sebenarnya si perempuan. Rata-rata wanitanya cukup mapan? Cukup mapan. Dalam arti dia punya penghasilan. Walaupun mungkin juga terbatas ya. Tapi setidaknya dia punya penghasilan. Dan merasa bisa membantu si temannya ini. Dan sampai berapa kali mereka kirim uang? Tetap masih tidak kepikir bahwa ini cowok penipu gitu loh? 1 kali, 2 kali, tapi kan itu juga ada rasa aneh gitu ya. Dan biasanya mereka akan menyetop. Setelah itu ada marah dari si pelaku dan merasa bahwa kok kamu tidak cinta pada saya gitu. Jadi rasa cinta, kata-kata cinta itu selalu diulang untuk mengatakan bahwa kamu harus kirim sesuatu ke saya, kirim barang atau kirim uang, transfer uang untuk membuktikan rasa cinta gitu. Dan sesudah mengadu begitu ke Komnas, apa tindakan dari Komnas? Seperti biasa kalau kami kan melakukan rujukan ya, karena sistem referral yang kami punya. Dan pengaduan ini menariknya adalah di Polsek. Di Polsek. Nah, mungkin nanti saya akan tanya ke hukum pidana. Betul. Itu termasuk penipuan enggak sih? Kalau menurut saya. Nanti kita akan bahas itu ya. Penipuan enggak itu? Kalau menurut saya iya. Kenapa penipuan? Karena satu, kita tidak pernah tahu siapa dia. Kedua, IP bisa berganti-ganti. Ketiga, tidak pernah ada pertemuan secara Kalau saya bilang sama ibu, I love you bu, kirim dong uang dong. Itu penipuan bukan? Tergantung. Kalau misalnya Bang Hotman menyatakan bahwa ada sebuah rasa percaya yang kemudian dibuktikan, kemudian saya mengatakan bahwa mari kita melakukan sesuatu kesepakatan, tapi kemudian ternyata kesepakatan itu tidak pernah terjadi. Misalnya kita akan bahas nanti dengan Pak Jamin Ginting. Ibu dia, yang kalian, ibu kan ketua yang bagian apa? Tempat mengadu orang-orang korban dari apa? Korban apa? Love scanner ini ya? Iya betul.
Coba diuraikan apa aja pengaduan yang datang ke organisasi Ibu? Saya kan mewakili dari komunitas Waspada Scammer Cinta. Waspada Scammer, ya. Iya, jadi udah langsung mengerucut ya Bang ya. Jadi kami tuh menerima aduan bukan hanya orang Indonesia, perempuan Indonesia saja yang di dalam negeri, tapi juga yang dari luar negeri, dari Denmark, dari Australia, dari Saudi Arabia, dari Malaysia, kurang lebih seperti itu. Yang dari luar negeri korbannya perempuan? Perempuan laki sama Bang. Oke. Terus udah gitu, kalau tadi Abang bilang kenapa sih mereka kok tiba-tiba kok jadi terjerat di situ ya Bang ya? Karena kalau misalnya dilihat dari lapangan dan juga dari pengaduan-pengaduan itu ada 3 hal Bang. Karena mereka lonely, mereka kesepian. Mereka kesepian. Terus udah gitu mereka juga alone sendiri. Mereka juga alone. Nah, sama mereka itu desperate. Desperate apa dulu? Ingin sesuatu, ingin cinta, ingin elusan gitu. Mungkin juga karena keterpaksaan, karena kondisi. Kayak misalnya sudah dimintain sama orang tuanya untuk cepat-cepat menikah. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada tuntutan cepat menikah, begitu ada cowok mendekati langsung mau gitu. Enggak juga sih. Mereka juga sebetulnya juga udah milih-milih Bang. Makanya mereka tuh pakai aplikasi agar supaya mereka tuh udah jadi ngejaring lah ya. Lewat misalnya hobi yang sama, agama yang sama, terus sedikit itu kesenangan yang sama, apapun itu atau pekerjaan yang sama kurang lebih kayak gitu. Nah, sebetulnya mereka udah berusaha Bang. Tapi yang tadi Abang bilang terus sedikit itu apakah karena cinta terus sedikit itu jadi bodoh gitu dan apakah ini penipuan apa enggak? Jadi gini Bang. Kalau di lapangan mereka itu tulus untuk mencari jodoh, untuk mencari teman hidup. Maksudnya si korban ini? Korban. Tulus mencari pasangan hidup. Nah, naif lah ya, bilang naif, kita naif. Nah, tapi yang di sininya ini, misalnya Abang gitu ya, mohon maaf nih jangan Bang. Saya. Oke deh, orang lain itu si A gitu ya. Dia itu niatnya dari awal mencari uang. Nah, jadi dari situ itu udah beda ya Bang ya. Jadi yang satu mau mencari sebetulnya ketulusan, sedangkan yang di situ memang niatnya untuk mencari uang. Jadi mau nggak mau dia nipu untuk supaya bisa dapetin itu. Makanya pada saat kalau kita minta korban melapor, laporannya itu adalah karena ditipu gitu loh Bang. Ada berapa jumlah persentase cewek sama cowok yang sebagai korban? Iya sih, memang lebih banyak perempuan sih Bang. 1:5 Bang. 1:5? Iya. Terus sudah ada nggak yang sampai sudah proses pidana ke pengadilan? Sudah ada. Ada berapa orang? Bisa dihitung dengan jari sih Bang kalau itu ya. Bisa dihitung dengan jari yang menempuh proses hukum, tapi yang korban banyak banget begitu? Betul. Karena apa itu nggak berani? Karena gini Bang, mereka tuh kan sudah jadi korban secara mental sama finansial Bang. Jadi untuk ngadu aja mereka tuh kadang-kadang tuh udah capek duluan karena udah mental. Atau malu juga. Nah terus udah gitu secara finansial kan harus bolak-balik gitu ya Bang. Mereka nggak ada uang lagi. Jadi terus udah gitu mau nggak mau mereka jadi mikir-mikir lagi. Nah bagi yang beberapa itu mereka ada waktu, masih ada uang dan mentalnya juga masih bisa karena disokong mungkin sama support system di keluarga yang lumayan dibandingkan dengan yang tadi enggak. Nah, jadi cuma tinggal beberapa gelintir aja lah yang di saya itu paling cuma nggak sampai 10 Bang. Dan itu sampai sekarang udah ada yang 3 tahun itu masih belum diapa-apain. Belum diapa-apain sama? Kita udah kasih laporan dari kepolisian. Ya karena pelakunya pun nggak tahu di mana kan? Ada yang sudah tahu Bang, ada yang udah ada orangnya, sudah ada semuanya datanya. Tapi mungkin satu dan lain hal, ada yang lebih penting mungkin, jadi terus sedikit itu masih agak dikesampingkan sekarang. Jadi proses penindakan hukumnya pun masih masih agak lama ya dibandingkan dengan lama. Kita habis ini akan berbicara langsung dengan salah satu korban aplikasi cinta, korban penipuan cinta. Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room, Ibu Devi. Apa penyebab kok banyak wanita tidak pakai logika, mau ditipu hanya dengan aplikasi kencan tanpa pernah ketemu, menyerahkan uang, bahkan disuruh foto-foto telanjang? Ya, ini bukan hal baru Bang, izin, ini sudah ada prakteknya dari era 1500-an.
abad ke-16 ini sudah terjadi. Hanya sekarang sejarah artinya bentuk penipuan di mana orang bisa kekayaannya tergerus tanpa bertemu dengan perampoknya. Itu sudah lama terjadi. Hanya sekarang ruangnya jadi semakin mudah karena ada digital tadi. Kesimpulannya kalau dari penelitian yang panjang betul tentang ini ada 3 intinya. Tadi betul kesepian karena kesepian. Ya wanita kau yang kesepian dengarin ini. Yang kedua kepribadian. Kenapa kepribadian? Ada orang yang terlalu baik. Terlalu baik. Cenderung berpotensi untuk mudah percaya. Orang yang suka mencari sensasi ternyata juga justru lebih mudah untuk kemudian tertipu. Ketiga, mitos bahwa korban itu mohon maaf pasti orang yang tua, pasti orang yang mohon maaf tidak cerdas dan sebagainya, itu salah. Realitanya orang-orang cerdas justru banyak yang tertipu. Kenapa? Mereka terlalu percaya diri bahwa dirinya tidak akan tertipu, malah mereka yang sebenarnya banyak tertipu. Dan angka terbesar seluruh dunia, paling tidak penelitian di 46 negara, justru negara-negara nomor 3 top korban ini justru negara-negara paling maju di dunia, Amerika Serikat salah satunya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Karena 1 dari 4 orang di dunia saat ini, 1 kesepian, 2 tadi kepribadian. Tar dulu, saya gak kesepian loh. Itulah abang, kita harus banyak belajar dari abang gitu kan. Kesepian, Tadi kepribadian baik yang kemudian dia cerdas, lalu kemudian dia suka buru-buru gitu ya, orangnya terlalu bersemangat buru-buru kayak saya nih berpotensi nih gitu untuk kemudian mengambil keputusan secara tepat dan cepat bagi sang penipu. Yang ketiga adalah ada namanya kemesraan. Ada orang-orang yang memang ada kebutuhan yang lebih untuk mendapatkan kemesraan. Hanya dengan chatting tiap pagi, good morning gitu. Betul, ditanya sudah sholat, sudah makan belum, dan sebagainya. Yang awalnya catatannya sebenarnya nggak semudah itu, Bang. Lanjutannya, mereka hebatnya para penipu ini, walaupun tidak ada persekutuan para penipu ini seluruh dunia, tapi satu yang mereka tampilkan, bukan hanya mereka menghujani dengan cinta, tapi mereka juga menampilkan diri layaknya orang biasa. Yaitu apa? Mereka mengakui misalnya mereka punya kelemahan. Sehingga dalam komunikasinya, orang akhirnya tertipu yang awalnya, ini mah tukang bohong. Tapi lama-lama karena orang ini juga menampilkan sisi lemahnya, jadi seakan-akan dia manusia beneran, itu membuat orang menjadi makin percaya. Dan kelemahan lagi adalah kalau ketika orang yang dihadapi itu orang baik, itu kenapa? Kita selalu ingin jadi pahlawan. Ketika tahap ketiga, karena dia ada 5 tahap biasanya, tahap ketiga dia mulai menampilkan sebagai sosok yang butuh bantuan, korban melihat ini kesempatan dia untuk bisa menjadi pahlawan. Disinilah peluang kemudian begal jiwa ini menjadi begal cuan. Kenapa kemudian tadi pertanyaannya di ujung mereka tetap tidak melapor dan sebagainya? Karena Bang, rupanya kehilangan uang tidak ada apa-apanya dengan kehilangan orang yang memperhatikan tadi. Bahkan menurut penelitian, mereka sama halnya kehilangan ketika mereka kematian orang tua, kematian orang-orang paling dekat. Jadi rasa sakitnya jauh lebih sakit. Kehilangan uang tidak ada artinya dengan kehilangan cinta. Kasih sayang tadi. Jadi ini satu problem besar karena di era sekarang orang itu paradoks. Kita bisa punya follower 2 juta gitu misalnya. Saya 9,1 juta, Bu. Luar biasa. Selebritis kita, tapi bukan berarti abang tidak kesepian. Orang lain maksudnya, kalau abang kan orang lain sering kesepian saya pikir. Betul. Nah, itu satu problem besar, makanya bahkan di banyak negara sampai ada kementerian khusus urusan kesepian. Di mana itu? Di Inggris, di beberapa negara itu ada kementerian. Kementerian khusus urusan kesepian. Karena ini menjadi pandemi sosial, ini penyakit sosial yang nggak main-main, yang kalau dalam konteks biologis sama dengan Anda merokok 15 batang sehari. Pak Jokowi dengar ini, perlu ada kementerian untuk urusan kesepian. Miss AA, Ibu AA. Halo? Halo? Miss A? Halo. Ya, halo. Halo, selamat malam Miss A. Katanya kamu adalah salah satu korban dari penipuan cinta melalui dunia maya. Benar nggak itu? Ya. Halo? Ya, halo. Ya, benar. Iya benar? Ya, benar, Pak. Pak Jamin Ginting, nanti kita tentukan. Pak Jamin Ginting,
Bapak sebagai profesor hukum pidana, kalau saya mengatakan aku cinta sama cewek, ya, dan kemudian saya minta uangnya, gimana pidananya itu? Pertama ya tentu kalau cuma bilang cinta, ya, nggak ada pidana. Kalau saya bilang dompet saya hilang sayang, bagi uang dong, kita kan sudah pacaran, itu nggak ada pidana juga? Nggak ada kalau identitasnya jelas. Ya. Yang pidana itu kalau dia secara melawan hukum memalsukan identitas. Memalsukan identitas. Ya, dia bilang saya si Joko, padahal dia si Iwan. Apakah memalsukan identitas untuk menggoda cewek? Ya. Dia bilang saya ini kerja di Pertamina. Iya. Kemudian hanya untuk meningkatkan wibawa dia. Ya. Itu termasuk pidana nggak? Tapi nggak ada perbuatan nyata gitu loh. Ya, jadi dengan dia memalsukan identitas itu fungsinya buat apa? Contohnya dia memasukkan identitas itu adalah perbuatan melawan hukum karena kalau hanya lisan, artinya identitasnya secara kartu tidak dibuat, hanya lisan ya, aja. Lisan termasuk juga sebagai perbuatan melawan hukum karena memberitahukan sesuatu yang tidak benar, itu kan rangkaian kebohongan kan. Perbuatan rangkaian kebohongan. Jadi dengan kebohongan itu orang wanita itu jadi tergerak. Sebenarnya kalau dia belum tentu tergerak wanita itu kalau dia jujur apa adanya seperti apa yang dia bilang. Tapi karena dia berbohong dengan memasukkan identitas atau rangkaian kebohongan sehingga orang yang lain tadi bisa wanita pria tergerak untuk memberikan sesuatu. Kalau nggak seperti itu pasti dia nggak tergerak. Jadi kalau dalam konteks penipuan itu yang menggerakkan dia memberikan sesuatu itu bukan korbannya, tetapi pelakunya dengan segala tadi ya, tipu daya, tipu muslihat, martabat palsu, identitas palsu, rangkaian kebohongan, itu yang membuat seseorang ini tergerak untuk memberikan tadi. Jadi contohnya dia bilang saya kerja di, mohon maaf ya, di pertambangan begitu. Enggak, gaji saya ini banyak tapi kebetulan perlu uang. Padahal dia nggak kerja di situ, berarti kan ada perbuatan melawan hukum dengan memalsukan identitasnya. Jadi menurut Bapak, para korban bisa melaporkan secara pidana? Bisa, di tindak pidana penipuan gitu. Pasal kan. 378? Di 378, karena orang dengan identitas itu saya tergerak, seandainya enggak. Tapi beda kalau tadi dia bilang identitasnya sama, saya mencintaimu, yang satu bilang, oh dia kasih, itu nggak bisa. Sama seperti orang janji untuk menikah, pacaran itu susah. Itu janji untuk menikah tidak bisa dipidana. Gitu ya. Janji mengatakan I love you padahal tidak cinta itu tidak bisa dipidana. Tidak bisa karena identitasnya benar-benar. Karena identitasnya tidak dipalsukan. Tidak dipalsukan. Jadi gimana cara membuktikan bahwa cinta itu tidak palsu atau tidak? Membuktikan cinta palsu atau tidak ya tergantung hati masing-masing. Hati masing-masing. Oke. Para pemirsa, kita lihat dulu grafis berikut ini bagaimana bentuk-bentuk penipuan. Coba. Konsep penipuan romansa dengan rekayasa sosial. Wah, romansa. Oke. Silakan. Seseorang yang sedang mencari persahabatan atau romansa. Targetnya. Jadi targetnya itu gitu. Wanita-wanita yang mencari. Oke. Korban diberikan perhatian dan kata-kata manis kepada korban hingga perlu tipu daya dan cinta. Sehingga korban mulai memberikan kepercayaan. Ya, jadi kalau ada cowok mulai tiap pagi, sudah bangun belum? Sudah makan belum? Lo harus mulai curiga. Oke? Pornografi, setelah merasa dicintai, pelaku meminta korban untuk menunjukkan bagian tubuhnya lewat foto, video call. Ya. Itulah beberapa bentuk penipuan dalam dunia cinta. Pelaku menyimpan dokumentasi tanpa busana korban untuk memeras sejumlah uang. Atau pelaku memanipulasi korban agar dikirimkan sejumlah uang dengan berbagai cara tanpa disadari oleh korban. Sebagaimana yang terakhir ini, ya bahkan anak kecil pun disuruh foto telanjang oleh pelakunya, ternyata adalah orang yang sedang menjalani hukuman di penjara. Pak Doni, ini bagaimana ini? Ini
ini adalah akibat dari medsos atau apa nih, dunia maya ini? Ya, Bang Hotman, jadi sebenarnya salah satu karakteristik dari internet itu adalah dia bisa membiaskan, bisa menghilangkan identitas fisik. Ya. Oke. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan orang melalui internet atau berbasiskan teknologi digital, itu fisik menjadi tidak perlu. Ya. Artinya apa? Begitu fisik tidak perlu, siapapun bisa berimajinasi menjadi siapapun. Oke. Dan yang menerima komunikasi di sana bisa menganggap siapapun dia, oh dia punya imajinasi, dia ganteng dan segala macam. Itu adalah bentuk komunikasi, struktur komunikasi yang terjadi di digital. Artinya apa? Lepas apakah nanti orang itu kesepian, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu nggak jadi soal. Tetapi ada konstruksi-konstruksi dari identitas yang bisa dibentuk yang tidak sama dengan kita membentuk di ketemu. Saya lihat nih Bang Hotman baru sekarang nih, oh saya tahu cincinnya seperti itu sekarang kan. Nah, kayak gitu. Saya tahu nih tipikal Bang Hotman. Tapi kalau misalnya orang belum pernah ketemu dan kemudian di online, maka saya bisa merefleksikan orang itu jahat karena mungkin dia marah-marah terus, atau kata-katanya pakai caps lock terus, atau orang itu sangat baik. Jadi tidak bicara media sosialnya dulu, tapi dari karakteristik komunikasi zaman dulu namanya chat, cuman ngechat doang, IRC zaman dulu, cuman text base. Sekarang ada online dating, dating apps. Jangan salah bahwa sekarang kalau data per 2019 ini, sepertiga dari pengguna internet Indonesia itu sudah pakai dating apps. Sepertiga dari pengguna internet Indonesia, ini data 2019. Pengguna internet sudah memakai aplikasi dating apps. Jodoh, betul. Kenapa itu dipakai? Nggak salah, Bang. Nggak salah? Dating apps-nya nggak salah. Kenapa? Apalagi sekarang ada teknologi AI. Kita kan pingin ya ketemu sama orang tuh yang satu hobi sama kita, satu frekuensi sama kita. Pakai teknologi AI, itu bisa mix and match-nya langsung dapat. Kan nggak perlu lagi, wah ternyata dia nggak cocok nih, dia minum kopi, saya minum coklat nggak cocok nih. Terus dicari, itu jadi dari secara teknologi itu memungkinkan orang untuk bisa ketemuan. Jadi ada positifnya juga aplikasi ada positifnya. Cinta itu, aplikasi jodoh. Terus saya misalnya bekerja di sektor misalnya pendidikan gitu ya. Udah teman-teman saya dosen semua segala macam. Tapi saya nggak mau nih. Saya nggak pengen, saya cari yang lain gitu. Pakai dating apps itu kita bisa dapat nih sesuatu yang kita idamkan. Saya nggak pengen lagi pasangan saya dosen misalnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi dari sisi karakteristik, dari sisi segala macam itu memungkinkan teknologi seperti itu. Dan satu lagi Bang, karakteristik komunikasi digital itu memungkinkan kita namanya kalau dalam istilah itu namanya Profesor Alwi Dahlan dulu almarhum mengatakan itu namanya komunikasi asinkronus. Artinya apa Bang? Ini saya ngomong sama Abang nih, saya lihat gestur Abang, bahasa nonverbalnya, betul nggak Bang? Jadi Abang nggak ngomong, saya nggak ngomong, saya udah tahu nih, Abang kayaknya bosan nih saya ceritain nih, gitu kan? Atau Abang lihat saya tahu nih, saya lihat komunikasi terjalin terus nonstop. Tapi kalau lewat internet itu asinkronus terjadi. Artinya apa? Pada saat saya lagi ngobrol sama orang atau saya ngobrol sama orang, tiba-tiba saya harus nyari bahan nih untuk tetap menjaga komunikasi. Saya bisa pakai ChatGPT, saya bikinkan puisi. Bikinkan puisi. Misalnya kan. Atau misalnya, saya tahu nih tanggal lahir, bulan segala macam. Lalu saya cari zodiak dengan cepat. Artinya menarik perhatian dia gitu loh. Betul, karena itu ada komunikasi yang dia nggak tahu bahwa kita melakukan sesuatu. Oke, kita istirahat dulu. Oke, para pasangan di rumah. Tadi ahli IT kita mengatakan sepertiga pemakai internet ternyata pemilik juga akun jodoh, akun percintaan. Sekarang cek punya pasangan kamu, jangan-jangan dia ikut aplikasi Tinder. Ya, diam-diam dia di depan kamu, tahu dia lagi sibuk mencari jodoh melalui aplikasinya. Ya, ini peringatan saya khususnya kepada para istri. Temu lagi berikut. Ketemu lagi di Hot Room. Para pemirsa, saya stres barusan setelah Pak Doni mengatakan sepertiga dari pengguna internet di dunia ini termasuk Indonesia ternyata diam-diam punya aplikasi Tinder atau aplikasi jodoh walaupun dia sudah nikah. Termasuk mungkin pasanganmu yang ada di sampingmu sekarang. Oleh karena itulah saat-saat seperti inilah aku stres, selalu ada kopi luwak hitam premium. Kesukaan Hotman Paris dan STY, pelatih timnas bola. Kami berdua sama-sama sukses dalam karir, hobinya sama, kopi luwak premium hitam.
Mantap. Pemirsa, kita akan wawancara melalui Zoom dengan seorang wanita yang mengaku sebagai korban dari penipuan cinta melalui dunia maya. Halo, Miss Aya. Ya, halo Bang Hotman. Halo, ya. Ya, halo. Boleh cerita kejadian yang kamu alami tahun berapa dan dirayu pakai apa dan apa yang kau berikan kepada cowok itu? Ya baik. Kejadiannya masih baru-baru ini, sekitar 2 bulan yang lalu, pertengahan Mei. Awalnya kita bertemu di dating apps. Itu mungkin sekarang banyak ya dating apps-nya, dan dia juga banyak jenisnya. Kalau ini dia lebih ke Islamic dating apps gitu, namanya Salam gitu. Dalam aplikasi ini sebenarnya dia ada fiturnya, ada yang untuk yang nyari jodoh, ada juga yang untuk berteman, sekedar untuk berteman saja gitu. Kira-kira selama 2 pekan mungkin biasa komunikasinya dari aplikasi ini. Kebetulan aplikasi ini juga sering nge-lag ya, banyak bugnya gitu. Lalu komunikasinya pindah ke WA. Lalu dari WA ini sudah mulai lebih intens komunikasinya, bertukar informasi yang lebih detail gitu, sampai ke call segala gitu. Karena udah mulai detail nih informasi pribadinya, jadi dia udah mulai tahu, si scammer ini udah mulai tahu nih kapan saya luang, kapan bisa berbagi waktu gitu. Kurang dari perkenalannya kurang dari 1 bulan gitu ya, udah sampai membuat semacam perencanaan gitu, karena ceritanya kan udah kita serius nih, udah dari tadi kan dating apps-nya itu kan dipilih yang khusus gitu, yang mungkin tadi yang ceritanya kita mau kriterianya seperti apa segala macam itu sudah lengkap gitu. Nah lalu kita udah serius nih, ya ayo serius apa langkah yang kita ambil untuk berikutnya. Dan kita bertukar identitas. Nah mulai nih drama yang bertukar identitas ini mulai tuh masuk ke dramanya. Kan untuk bertukar identitas itu bukan hal yang hal yang mudah gitu. Jadi saya juga bertanya, ini kan kita udah mulai bertukar identitas. Pada saat itu mulai curiga gitu awalnya. Kalau misalnya saya memberikan identitas apa nggak akan disalahgunakan atau nanti apa ini? Yang bikin kamu mulai terpesona sama dia apa? Dia cerita apa tentang dia? Ini awalnya mungkin yang awal pas komunikasi awal itu pertama dia itu bagus ya dalam hal validasi perasaan gitu. Ketika dia tahu salah satu kelemahan kita apa, dia melakukan validasi perasaan seolah-olah dia sangat paham apa yang sedang kita alami segala macam. Dia paham dengan posisi kita. Lalu si scammer ini dia ini sangat cerdas ya, apa secara emosional atau memang karena mereka itu memang sudah menjalaninya bertahun-tahun gitu. Jadi mereka sudah sangat profesional itu dalam bidangnya, dalam memahami, dalam memainkan emosi si korban. Terus kamu apa yang kau berikan sama dia? Apa yang dia minta dari kamu? Jadi ceritanya tadi kan udah ke tahap berbagi identitas. Dari identitas itu ketika dia minta, saya bilang, oh jadi mungkin gini aja, bertukar identitas, saya mau lihat dulu identitas kamu itu yang dibagikan. Jadi dia berbagi kemarin paspornya, yang dikirim itu paspornya. Jadi saya lihat. Kamu kasih duit atau gambar seksi atau apa? Jadi mungkin bisa yang untuk identitasnya dulu. Dari identitasnya itu terlihat di paspornya itu gambar pas fotonya itu biasanya backgroundnya dia kan ikut yang layoutnya biasanya ikut yang backgroundnya, tapi yang ini dia berbeda sendiri yang pas fotonya. Dia saya berusaha untuk konfirmasi gitu, terus dia bilang kalau misalnya ini asli apa segala macam. Lalu saya tanya kalau misalnya ini bohong seperti apa. Dia wallahi, itu artinya kan dia membawa nama Tuhan ya. Nah setelah dia membawa nama Tuhan, oh iya berarti saya yakin, karena nggak akan mungkin orang yang betul-betul beragama itu dia menjual nama Tuhan. Dan dari itulah banyak drama-drama sampai kalau misalnya untuk semua yang ceritanya yang pekerja offshore itu jadi ada transportasinya, yang pernah ada ajuan cutinya, terus ada transportasi dari
dari rignya ke darat, segala macamnya itu ada banyak ceritanya. Jadi sampai itu kalau misalnya saya lebih suka bilangnya sih gini, saya berdonasi kepada pengemis online ini sebanyak 33 juta. Kenapa saya bilangnya berdonasi? Mungkin saya nggak akan dapat kesempatan untuk bertemu langsung, kontak langsung dengan Bang Hotman hari ini. Kalau misalnya mungkin saya tidak terkena ini, bukan berarti saya senang kena scam ya, Bang Hotman. Tapi ini pengalaman yang berharga. Jadi kamu sudah ambil tindakan hukum atau tidak? Untuk yang sejauh ini masih belum. Belum ya? Oke. Kalau memang kau mau tindakan hukum, ada Hotman Paris siap untuk mendampingi kamu ya. Hotman 911 ya. Oke Pak Jamin Ginting. Tadi yang diterangkan oleh Miss Aya tadi, dia adalah salah satu korban Tinder, korban dari aplikasi jodoh. Itu pidana atau tidak? Kalau dilihat dari ceritanya tadi, komunikasi yang dibangun itu komunikasi biasa gitu ya. Ya. Cuma kalau tadi ada identitas dia menyatakan kerja di offshore, di perusahaan itu benar atau tidak? Kalau tidak benar itu berarti dia sudah menggunakan informasi palsu dan keterangan palsu terkait dengan identitas dirinya supaya dia tergerak untuk nggak tahu, karena dia nggak menyebutkan tadi apa yang dia serahkan ya, apakah uang ataukah apa. Apalagi kalau dia sampai meminta untuk memberikan gambar-gambar yang tidak senonoh begitu. Itu juga ada pasal tersendiri terkait dengan pornografi dan pornoaksi. Jadi ada perbuatan itu. Cuma yang paling sulit adalah komunikasi itu kan dibangun untuk menentukan siapa sih orangnya ini, ada di mana orangnya. Nah itu yang harus kita telusuri karena identitas asli orang ini nggak pernah diketahui. Apakah foto, apakah identitasnya. Nah itu sangat sulit. Itulah yang kelemahannya kalau korban ini datang ke polisi. Bisa-bisa penyidik tertawa gitu kan. Karena nggak ada bukti gitu ya. Dianggap, loh kamu ini kayak ngarang, gimana kita mau cari orang yang nggak ada di dunia maya ini begitu kan. Itu sulit. Akhirnya ya terkatung-katung tadi seperti Ibu dia bilang beberapa bulan nggak dikerjakan karena dia sendiri nggak punya. Ada alat itu cuma mahal Bu penggunaannya. Ya itu mahal sekali ya, seperti mencari teroris begitu. Itu ada digunakan alatnya, tapi ya memang nggak mungkin untuk kasus yang nilai kerugiannya rendah seperti ini dia harus menggunakan alat yang teknologi tinggi begitu. Dari segi hukum, kalau saya mengaku-ngaku kaya, saya mengaku-ngaku orang terkenal atau pejabat atau di mana, tapi saya tidak mengambil uang si cewek, ya, saya tidak mengambil uangnya, tapi hatinya saya ambil, akhirnya dia nikah sama saya. Saya tidak memalsukan secara tertulis, hanya rayuan saya bahwa saya ini adalah anak pejabat gitu loh. Itu tergolong pidana enggak? Belum ada perbuatan secara tertulis memalsukan paspor atau KTP. Akhirnya si cewek ini mau nikah. Pidana atau enggak? Kalau orangnya real Bang Hotman, orangnya real ada begitu. Terus dia bilang, saya bekerja, padahal dia nggak saya bekerja situ. Tapi karena komunikasi mereka menikah karena bujuk rayu, rayuan gombal lah istilahnya waktu zaman kita. Karena rayuan gombal. Ya rayuan gombal itu kalau dia menikah itu nggak ada masalah. Jadi itu bukan penipuan. Bukan penipuan. Bukan. Kalau mereka bercinta merayu bohong pun bukan penipuan, asalkan tidak mengambil harta dia begitu. Rata-rata laki-laki kalau merayu wanita pasti ada bohongnya. Kau jangan menghina saya nggak pernah bohong. Rata-rata kan begitu kan, gitu kan. Jadi nggak itu menjadi janji untuk menikahi orang begitu nggak ditepati juga bukan. Janji untuk menikahi orang walaupun tidak ditepati bukan pidana. Ketemu lagi di Hot Room sesi. Ketemu lagi di Hot Room. Ini segmen terakhir pada Ibu Teresia. Apa sebaiknya nasihat Ibu kepada wanita-wanita yang korban ini? Apakah mendiamkan saja atau bagaimana? Tolong yang singkat aja Bu. Ya, menurut saya yang penting adalah melek digital ya, atau ada kemampuan untuk memahami bahwa dunia digital itu pedang mata dua gitu.
dia bisa memberikan kekuatan pada kita untuk berani, berdaya gitu. Tapi di sisi lain dia adalah media semua kejahatan bisa terjadi. Jadi menurut Ibu, korban ini jangan ragu-ragu untuk menempuh upaya hukum? Tidak hanya upaya hukum, tapi melek atau literasi digital itu yang dia harus kuat gitu ya. Dia harus tahu gitu. Kalau soal hukum kita masih punya kelemahan-kelemahan ya. Walaupun undang-undang TPKS karena orangnya pun nggak kelihatan. Betul, tapi juga karena penanganannya sendiri, aparatnya sendiri tidak memahami bagaimana menangani ini gitu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dia untuk memahami bahwa situasi ini bisa jadi disebabkan oleh kerentanan dia. Kerentanan soal kesepian, teralienasi, perasaan bahwa cinta, bahwa dia harus menikah, bahwa dia harus punya pacar, itu kan juga membuat dia berpikir bahwa harus Ibu Diah, punya. Ya. Anda tadi mengatakan ada kasus di Bogor di mana seorang istri umur 60 tahun juga korban aplikasi jodoh sampai menyerahkan uang ke cowok yang dia tidak pernah ketemu 1,5 miliar. Benar itu? Benar. Benar? Ya. Sedang kita tangani juga sama relawan kita. Terus, yang seorang psikolog. Umur 60 tahun, dia karena kesepian dari suaminya atau apa? Iya, kalau misalnya dilihat dari kondisi kayak gitu, iya ya. Karena sampai bela-belain kayak begitu berarti... Cowok itu ganteng banget apa yang di medsos itu sehingga sampai dia kasih 1,5 miliar? Kalau saya dikasih lihat gitu ya, mana sih profilnya gitu ya. Sampai kok cakep sih emang. Yakin Ibu? Kan kita lihat kan gambarnya ya Bang, saya nggak tahu orangnya kayak gimana. Bandingkan dulu, seganteng Hotman Paris nggak? Iya deh. 1,5 miliar diserahkan seorang istri hanya gara-gara rayuan gombal di aplikasi jodoh. 1,5 miliar dan hampir bunuh diri ya? Iya, karena akan stres ya Bang. Gimana? Stres ya? Iya. Ibu Devi, itu kenapa itu? Kesepian? Ini 1,5 miliar, data dari kepolisian tiap bulan ada sekitar 50 miliar kerugian. Yang 50 miliar itu bisa dapat 13 sekolahan kalau kita bangun sekolah. 50 miliar hanya per korban bulan. Rayuan gombal. Betul, dan hati-hatinya Bang, saran saya buat semua orang, karena ini korbannya bukan hanya perempuan sebenarnya, laki-laki juga, bahwa satu, karena sekarang itu data kita sudah begitu bukan lagi transparan tapi telanjang, ini memudahkan mereka sebagai peneliti untuk mengatakan kalau saya misalnya suka boba, dia pasti akan bilang suka boba juga. Saya suka warna biru tanpa saya ngomong dia tahu saya suka warna biru misalnya. Nah artinya hati-hati dengan orang yang tiba-tiba kok sama semua ya dengan saya. Bisa jadi dia sudah memprofil kita dan menyiapkan ranjau jebakan itu. Dan kalau foto-foto sekarang sudah ada alatnya yang mudah gratis di ini bisa kita cemplungin saja ke Google dan sebagainya untuk melihat ini foto ini udah pernah dipakai atau belum. Karena pola seluruh dunia biasanya kalau laki-laki itu usianya nggak perlu nggak perlu yang muda, tapi biasa profilnya pasti yang mapan. Jadi, bahkan kecenderungan aparat itu seringkali. Jadi kalau ada rayuan begitu apa? Coba satu kalimat. Kalau ada rayuan begitu tiba-tiba terhadap wanita, sikap wanita gimana? Yakinlah 99% itu gombal. 99% itu gombal. Dan 1% itu benar, yaitu dari gua, rayuan gua. Doni, apa kesimpulan saudara cara medsos ini agar jangan memakan korban? Ya sebenarnya ini balik lagi. Aplikasi apapun bisa untuk positif, bisa untuk nyari korban. Apapun, mau dating apps, bahkan misalnya kita bicara LinkedIn aja yang profesional, itu sekarang dia sudah dianggap dalam tanda kutip sebagai dating apps dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena orang tuh pengen ketemu, pengen ngobrol, nggak harus dalam bentuk romansa ya, tapi secara profesional segala macam. Tapi sebenarnya yang perlu dilakukan ya kalau kita bicara di internet itu yang pertama adalah selalu check and recheck. Check and recheck. Maksudnya kalau ada rayuan gombal cek ke siapa? Jangan main gombal itu begitu ada orang mau kenalan, kita bisa cari. Misalnya namanya Hotman Paris. Ya profilnya muka sama segala macam. Jangan-jangan dia fake. Cari dulu, googling dulu segala macam misalnya itu. Jadi para wanita yang kesepian cek dulu ya. Terus lihat cincinnya sama enggak gitu loh ya. Kemudian jaga privasi Bang. Ya itu apa tuh? Jaga privasi gini, pada saat kita komunikasi jangan semua langsung diumbar. Oh saya rumah di sini, tanggal lahir di sini segala macam, jangan. Tapi kita saat ini nggak laki-laki nggak perempuan gitu ya. Kadang-kadang kita suka ngelos. Walaupun data pribadi kita juga sebenarnya udah banyak kemana-mana. Cukup karena kita sudah mau closing. Pak Jamin, terakhir. Perlu agar semua korban ini harus berani ambil tindakan hukum.
Harusnya begitu, karena yang mengakibatkan kerugian apapun, sekecil apapun, silakan melaporkan. Minimum memperbalukan si cowok, begitu kan? Ya, artinya kalau ini organized crime, itu bisa diungkap begitu. Bahwasanya ada yang dilakukan secara terorganize begitu. Oke, kita harus akhiri kepada para pemirsa. Yang paling viral adalah katanya istri Hotman itu terlalu sabar banget. Kamu tahu nggak, Hotman itu tidak pernah tidak pulang. Selalu pulang ke rumah walaupun subuh. Itulah salah satu cara agar istri kamu tidak kesepian sehingga tidak korban dari aplikasi Tinder. Sampai ketemu lagi di Hot Room di Motor TV tiap hari Rabu jam 9 malam. Ayo silakan Pak Sidi, Pak. Yuk, gitu. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.